kenalin dulu, percaya banget Pastor Ferry Felani ini juga udah banyak dikenal, tapi kita perkenalkan sekali lagi, Pastor Ferry Felani ini dari GBI Citygate dan benar-benar memperlengkapi luar biasa. Kalau dulu teman-teman tahu generasi seru, sekarang juga ada spotter, Pastor Ferry Felani melayani dengan luar biasa di sana gitu. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Atau Andreas? Oke, udah. Oke. Kalau kalau gitu boleh langsung kita tanya-tanya ya untuk bisa untuk bisa karena banyak teman-teman yang udah nggak sabar nih. Banyak pertanyaan yang masuk dan aku sudah pegang daftarnya di Pester gitu. Kayak aku punya masalah ini dan itu gitu. Aku mengalami ini dan itu di dalam gerejaku gitu. Aku tuh merasa tersakiti gitu. Waduh, banyak banget yang tersakiti garis keras gitu. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana nih. Pertanyaan langsung masuk pertanyaan pertama ya, Pastor Ferry ya. Boleh untuk mempersingkat waktu ya, Pastor ya. Suaranya kok belum keluar ya, Pastor Ferry? Oke, sudah muncul. Yeah. Thank you. Oke, pertanyaan pertama yang aku mau tanyakan adalah gini nih, apa yang harus dilakukan kalau kita merasa disakiti otoritas? Apakah pindah gereja itu merupakan solusinya? Wih, berat banget nih, Lester. Gimana nih? Oke, shalom sekali lagi buat teman-teman semua yang sudah join di acara KSC malam hari ini. Langsung nih ya ketemu pertanyaan-pertanyaan seru seputar pemimpin gereja yang bermasalah. Tadi ditanya bagaimana seandainya kita sebagai anak muda, sebagai jemaat di sebuah gereja merasa tersakiti gitu ya. Apakah pindah gereja boleh nggak sih? Apakah itu bijaksana atau nggak sih? Teman-teman semua, untuk semua anak muda Kristen yang berjemaat dimanapun, apapun sinodenya, siapapun pemimpin gerejanya, kalau kamu merasa tersakiti, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah make it clear. Make it clear. Apa itu make it clear? Artinya gini, jangan langsung tuduh pemimpinmu salah. Tar dulu. Sesuatu tuh kita bisa tersakiti belum tentu karena orang lain salah loh. Bisa jadi kitanya yang nggak dewasa, benar nggak? Artinya bisa jadi pemimpin tegur, misalnya kita pelayanan nih, kitanya melayaninya dengan tidak disiplin gitu ya, menjadi orang yang sikapnya tidak baik di dalam pelayanan atau di dalam gereja sehingga mengganggu banyak orang. Kalau ditegur dan kita tersakiti kan bukan salah pemimpinnya, maksudnya teguran itu adalah teguran yang mengarahkan kita. Intinya adalah make it clear. Kalaupun ternyata pemimpin kita salah, misalnya dia temperamenan gitu ya, orangnya emosi, gampang marah gitu. Terus kalau marahin kita di depan umum sebagai pelayan gitu ya, mungkin kita adalah ketua youth atau singer atau WL, terus dimarahin di depan umum, ditegur, terus tersakiti kan begitu. Nah di situ kita harus make it clear dulu begitu. Masalahnya apa sih? Tersakiti karena apa sih? Apakah perlu dengan masalah seperti ini saya pindah gereja? Nanti kalau di gereja yang baru terjadi lagi, dimarahin lagi, pindah lagi, mau sampai kapan begitu. Jadi intinya kalau menurut saya begini, tidak semua peristiwa disakiti oleh pemimpin itu solusinya pindah gereja. Tidak semua. Artinya ada nggak yang perlu pindah gereja? Ada gitu. Kalau itu menyangkut kriminalitas gitu, hal-hal yang membahayakan nyawa kita gitu ya, atau nyawa orang lain, ya itu paling sangat disarankan untuk pindah gereja. Tetapi kalau tidak sampai ke situ gitu ya, tidak sampai membahayakan diri sendiri atau orang lain, kita masih bisa mendoakan, berkonsultasi, apakah kelemahan pemimpin kita dipakai Tuhan untuk membentuk kita, memproses kita. Jadi tidak semua solusinya adalah pindah gereja gitu. Yang penting adalah, kata kuncinya adalah make it clear. Buat itu case-nya jelas dulu gitu. Wow, oke. Dahsyat banget ya, kita tahu bahwa kalau misalkan kita tuh merasa tersakiti, kita perlu tahu dan jelas bahwa harus make it clear. Kita yang nggak dewasa, kita yang ditegur yang nggak mau berubah atau kayak gimana. Jadi nggak semua solusinya itu adalah pindah gereja. Nah, kita malam hari ini juga akan mau mendengar dari Andreas Mario, boleh nggak kasih insight-nya juga kayak dengan pertanyaan yang sama. Kalau misalkan merasa tersakiti, mungkin terus apa yang dilakukan atau bagaimana? Apakah
mau pindah gereja langsung. Anak muda kan biasa kan gregetannya cepet gitu. Nah, untuk mewakili mewakili sebagai anak muda nih, mungkin mau mau ngomong gitu. Iya, aku juga belajar dari Pastor Ferry juga sih, apa soal itu kalau kita disakiti, ya itu pastiin dulu, maksudnya ngomongin empat mata dulu lah. Mungkin kadang-kadang eh, dia nggak maksud nyakitin, kitanya aja yang baperan gitu ya. Mungkin dia juga kan bisa kayak gitu. Kalau kita baperan, ujung-ujungnya walaupun kita nggak dijahatin, kita akan bilang pemimpin kita jahat. Itu kan udah salah sebenarnya. Dan ya mungkin emang nggak semua pemimpin, mungkin maksudnya baik, mungkin tapi mungkin caranya mungkin bisa aja nggak pas, kan orang bisa beda-beda dan mungkin dalam proses juga ya. Nah, jadi kita pertama harus ngomongin dulu sih empat mata sih. Kalau menurut aku empat mata, ngomongin takutnya salah paham, atau kadang-kadang ada orang yang nggak ditegur atau nggak dimarahin tapi dia merasa dimarahin, kan ada juga ya. Mungkin teman-teman ada di sini. Aku pernah kayak gitu. Itu jadi ya kadang-kadang ya namanya perasaan kan kadang-kadang susah. Tapi kalau misalnya pemimpin kita orang yang sangat kita hormati, ketika dia ngomong mungkin tidak apa ya, tidak tidak puas sama kita gitu ya, kita kerjaan apa mungkin dia nggak puas, kadang-kadang kan mungkin kalau kita terlalu menghormati dia ya kita juga pasti sakit lah ya gitu sama orang yang kita hormati. Nah, jadi aku sih pernah ngalamin gitu juga sih, jadi itu sih aku waktu itu diajarin orang juga, itu usahain empat mata dulu. Jangan langsung asumsi. uh, Asumsi itu pasti akan bikin ngaco ya, pasti ya, asumsi itu bahaya. Jadi jangan uh, ambil kesimpulan sebelum kita empat mata. Terus kalau pindah gereja itu solusi, menurut aku kalau kita belum beres di satu gereja dan kita pindah sebelum masalahnya selesai, itu kita hanya akan mengulang hal yang sama di tempat yang lain aja ya. Aku pernah kenal gitu sih orang yang udah beberapa kali pindah gereja, masalah sama terus loh. Kayak gitu kan bukan masalah gereja ya, berarti masalah orangnya kan. Jadi itu sih, jangan sampai kita pindah gereja apa karena kesel doang gitu, kecuali emang ya bukan artinya nggak boleh pindah gereja sama sekali sih, mungkin boleh juga, tapi uh, kalau bisa emang udah dipersilahkan gitu ya sama pemimpin ya. Apa bukan persilahkan sih, bahasanya apa sih? Diutus ya. Di apa bukan diutus ya, apa ya ngomong ya? Ya Berkatin di gitu ya. ya dapat blessing lah, dapat blessing. Kayak Blessing. gitu katanya lebih baik, lebih baik. Ya walaupun mungkin nggak selalu ada kasus kayak gitu, tapi katanya sih lebih bagus begitu ya. Itu sih. Oke, jadi kita udah dapet insight nih ya. Kalau misalkan kita merasa tersakiti, itu tuh nggak langsung serta-merta, itu tuh gara-gara si pemimpin itu yang bermasalah. Tadi Pastor Ferry dengan jelas di awal bilang make it clear dulu nih. Harus jelas nih, kita ditegur atau kayak gimana gitu. Terus apakah pindah gereja itu solusi? Dan ternyata bukan. Bahkan dijelasin dan dipertegas juga sama Ko Andreas bahwa pindah gereja itu kalau misalkan masalahnya nggak selesai, nggak tuntas, itu bisa jadi masalahnya berulang. Dan yang pasti kuncinya jangan baper. Itu jadi catatan ya buat anak-anak muda kayak kita, kayak ditegur atau diingetin, aduh baper langsung kesel gitu. Kok Christian, Ya, Kok oke. Christian. Aku Silahkan, juga pasti ada. punya pertanyaan juga nih, kayak wajahnya tuh menyimpan banyak pertanyaan gitu. Waduh, waduh, waduh. Nah, aku juga mau nanya nih ke Pastor Ferry sama Ko Andre ya. Mungkin pernah nggak sih punya pengalaman gitu ya disakiti otoritas itu? Mungkin ke Pastor Ferry aja gitu. Mungkin Ko Andre udah sering ngomong juga ya. Jadi kita udah sering dengar juga nih mungkin dari Ko Andre. Mungkin penasaran nih sama punya Pastor Ferry ini apa itu? Kalau pengalaman disakiti oleh pemimpin rohani gitu ya, aku nggak bilang pemimpin gereja kali ya, pemimpin rohani, pernah banget gitu ya, pernah banget. Jadi ada satu momen di mana orang ini bukan gembala sidang aku sih sebenarnya. Jadi aku sudah mengembalakan juga, sudah jadi associate pastor kalau bahasa kerennya ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah wakil gembala. Itu masih usia 23-25 tahun lah. Orang ini adalah orang, atau pemimpin ini adalah orang yang sangat aku hormati, karena pertama kali tahu dia itu di satu gereja, dia khotbahnya tuh dipakai Tuhan untuk memberkatiku, sangat banget gitu ya. Jadi pesan Tuhan yang berbicara banget di hari-hari itu gitu. Akhirnya kenal dan sempat di cover, dinaungi oleh beliau gitu ya. Tetapi ada satu momen di mana
beliau itu punya masalah pernikahan gitu, pernikahannya berantakan, perceraian terjadi, tapi di saat yang sama dia ingin pelayanannya tetap jalan dan tetap berhasil gitu loh. Nah, susahnya gitu kan kalau pernikahan seorang pemimpin udah bermasalah, tapi kepengen gerejanya tetap berhasil kan sulitnya adalah gini, maksudnya masalah pernikahannya diberesin dulu gitu kan. Nah, itu kok sepertinya enggak. Nah, cuman hari itu saya nggak bisa buat apa-apa soal masalah pernikahannya karena masih sangat muda dan juga nggak ngerti apa yang terjadi. Jadi mempercayakan pada pemimpin-pemimpin yang ada di atas gitu. Tetapi di tengah-tengah dia sedang goyah dengan posisinya, dia itu ingin ngerekrut saya lah ibaratnya gitu untuk dipasang di tim yang baru. Jadi timnya tuh bongkar pasang. Mungkin ada orang yang dia nggak setuju, ada orang yang vokal nggak setuju sama dia, disingkirin, dia pasang orang-orang baru yang setuju sama dia supaya dia tetap bisa membangun pelayanannya dia di tengah dia punya kegagalan di pernikahan begitu. Tapi ada yang jadi masalah adalah dia memaksa saya untuk kayak ditaruh di sebuah posisi lah ya, dipindahkan dari Jakarta ke satu kota gitu ya, untuk di tempatnya timnya dia. Tapi masalahnya di tempat di mana saya waktu itu melayani dan menjadi wakil gembala, gereja yang kami sedang rintis itu bermasalah banget, maksudnya kita kurang orang gitu. Jadi kalau saya pindah dari gereja yang saya ada hari itu untuk ikutin apa yang dia mau, saya sedang mengkhianati perjuangan teman-teman yang ngerintis bareng-bareng nih gitu. Dan saya bilang dengan baik-baik, bilang Kak, saya sangat appreciate dengan tawarannya, sangat menggiurkan, sangat GR lah gitu ya. Siapa sih saya sampai dipercaya sedemikian rupa mau dikasih posisi seperti ini, dikasih gaji dan sebagainya. Tapi saya nggak bisa iya. Kenapa? Karena teman-teman di Jakarta ini jauh lebih parah kondisinya. Maksudnya kami lagi berjuang untuk membangun komunitas. Jadi kalau saya ninggalin lebih berat lagi buat mereka. Ternyata dia nggak terima sama jawaban itu. Jadi dia tipe leader yang kepengennya dia minta apapun semua orang bilang iya. Nah, saya juga nggak ngerti kan, waktu itu polos-polos aja. Ternyata satu dia kumpulin, dua gitu. Jadi ada hal-hal yang satu kali pengajaran dia agak miring-miring. Aku datang ke kota itu ngobrol sama dia baik-baik, Kak, sorry. Aku dengar ada pengajaran yang disampaikan kok begini. Jujur kita part yang lain oke gitu ya, lihat kehidupannya kakak, di pelayanannya, tapi kok pengajaran ini kita ganjel gitu. Dan saya coba jelasin mewakili komunitas atau apa. Ternyata dia nggak suka lagi gitu ya. Jadi saya dikumpulin sampai udah ada berapa case gitu ya. Dan saya waktu itu mau pamit dari gereja naungannya dia dan ingin start sendiri. Di situ saya dihabisin gitu ya. Saya dihabisin lah, saya di frame gitu, maksudnya di orang-orang kayak dihasut untuk memusuhi saya gitu. Orang teman-teman yang tadinya baik dekat di kota tersebut tiba-tiba nggak ngomong, nggak mau kontak, bahkan ketemu di luar negeri buang muka. Jadi ketemu di satu conference di Singapura, ketemu buang muka. Dulu mah bercanda, makan bareng, wah seru deh. Tiba-tiba semua dikasih komando, nggak boleh nyapa saya. Wow, sakit gak sih gitu ya. Seorang yang dulu pernah dipakai Tuhan khotbahnya untuk berkatin saya, even dia jatuh dalam dosa pun saya masih respect loh gitu, sebagai pribadi ya, karena saya bilang ya ini saya nggak diwewenang gue nih, saya nggak tahu case-nya kan, saya kenalnya juga nggak sedekat dibanding orang-orang di gereja lokalnya, karena saya adalah gereja yang komunitas yang berdiri sendiri terus dinaungin jadi cabang lah kira-kira begitu. Tapi di situ saya belajar punya sikap yang dewasa, seperti Daud bersikap sama Saul lah begitu. Jadi waktu saya dihabisin, tanda kutip ya dihabisin, dalam arti kayak pembunuhan karakter gitu-gitu, saya nggak bales lah gitu. Saya coba ibaratnya ya kita buktikan saja bahwa apa yang saya bangun dari Tuhan. Dan saya ingat apa yang satu hamba Tuhan pernah ngomong. Ada satu hamba Tuhan namanya Edwin Louis Cole. Dia bilang begini, apa yang kamu bawa waktu kamu keluar akan menentukan apa yang akan kamu bawa waktu kamu masuk. Hidup itu soal keluar masuk. Keluar dari gereja tertentu, masuk ke gereja yang baru. Kalau saya keluar bawa luka, kalau saya keluar bawa kepahitan, satu kali saya akan masuk ke tempat yang baru bawa luka dan kepahitan, dan itu akan menghambat pelayanan saya. Gitu. Kira-kira itu, Christian. Moga-moga jelas dan memberkati teman-teman semua. Oke. Ternyata pengalamannya tuh benar-benar berat banget ya, cukup berat gitu ya, karena bisa sampai di framing kayak gitu. Dan kita benar-benar diingatin tentang tadi Ko Ferry bilang antara Daud sama Saul gitu ya, tetap respect lah sama otoritasnya gitu, meskipun tahu, bahkan tadi udah ketahuan bawa ajaran-ajaran yang kurang tepat gitu lah ya, tapi tetap respect gitu. Nah, mungkin kalau dari Ko Andre, mungkin kita juga mau mendengar beberapa dari kita ada yang nggak tahu nih
tentang pengalamannya Ko Andre? Iya, kalau aku mungkin dulu sikapnya nggak sebenar Ko Ferry tapi ya. Dulu aku sikapnya mungkin agak berantakan, tapi aku belajar sih waktu itu. Jadi aku sempat diangkat sih awalnya ya sama pemimpin aku dulu, tapi ujung-ujungnya aku malah difitnah juga tuh selama 2 tahun penuh tuh. Nah dulu kalau biasa orang ke gereja kan, wah mau cari damai, cari sukacita, aku ke gereja malah stres jadi tiap minggu. Itu 2 tahun paling menderita aku kayaknya selama itu pergi ke gereja tuh jadi nggak damai ya. Nah, gereja malah jadi tempat yang nggak enak untuk didatengin. Dulu sempet terus-terusan difitnah akunya dan bahkan aku pernah nolongin orang terus orangnya ngomongin apa tentang aku gitu padahal aku nolongin dia gitu terus jadi aku pertama kali tuh kayak apa ya itu gak baik sih ya tapi aku pertama kali kayak nyesel aku nolongin orang malah aku susah kayak kesana kayak Yusuf nggak mau perkosa istri tuannya malah jadi dia sial kan dia masuk penjara itu aku ngerti banget tuh rasanya tuh sakit banget ya itu habis nolongin orang malah digituin. Nah, terus sebenarnya itu bukan pemimpin paling atas sih, pemimpin kedua paling atas lah mungkin ya. Terus yang pemimpin paling atas yang lebih senior udah kasih tahu aku, dia bilang, ya kamu ngomongin lah sama pemimpin kamu, apa ngomongin baik-baik, klarifikasi kalau itu salah. Aku klarifikasi sih, tapi ya apa ngomong langsung dipotong gitu, jadi kayak nggak mendengerin punya lah. Jadi itu jadi aku sempet uh, stres banget ya pokoknya itu ya. Itu ke gereja tuh jadi tempat yang paling nggak enak lah zaman waktu aku itu. Nah, waktu itu karena ketumpuk-tumpuk terus, aku sempat bilang ke Tuhan, nih aku ngapain sih ke gereja kayak gini Tuhan? Aku ke gereja bukannya tumbuh, bukannya damai, bukannya gimana, aku malah kayak tersiksa banget di sini ya. Apa aku harus pindah gereja? Nah, saat aku merenung begitu, aku difitnah lagi, difitnah lagi, lalu tiba-tiba ada dua pendeta ya, dua pendeta gereja lain datengin aku jauh-jauh beda kota. Bilang, kamu mau bikin gereja nggak? Saya dukung kamu. Dua orang lagi ya. Dua orang gereja yang beda gitu. Jadi, wah petanda dari Tuhan. Aku pikir awalnya begitu ya. Tapi pas aku tanya Tuhan, Tuhan, aku gimana nih jadinya nih? Ini petanda banget ya kayaknya ya lagi mau pindah gereja. Ada dua orang datang gitu. Terus, tapi aku malah dapetin kayaknya Tuhan bilang kalau kamu keluar sekarang, kamu hanya akan ngulang hal yang sama di tempat lain. Ya, jadi waktu itu aku bilang, oh ya udah. Oke, aku tolak kita dua-duanya langsung. Mereka juga bingung gitu ya. Mereka juga bingung aku tolak. Setelah aku tolak, aku mutusin untuk stay. Aku difitnah lagi. Terus aku makin kesal lagi kan. Aduh, udah mutusin mau respect sama otoritas, apa mau tetap stay di satu tempat. Malah difitnah lagi setelah ambil keputusan yang benar. Nah, jadi ya waktu itu aku sempat bilang sih ya ke Tuhan, Tuhan pokoknya kalau gitu, kalau aku nggak boleh keluarin diri, aku nggak mau keluarin diri. Tapi kalau kamu aku pindah gereja, ya paksa aku lah caranya gimana gitu ya terserah Tuhan caranya gimana yang penting paksa aku keluar aku yang penting aku nggak mau keluar aja. Aku dikeluarkan dengan tidak hormat sih waktu itu sih ya dan itu juga sempat stres juga karena dulu cerita sama orang juga orang mana percaya gitu ya apa itu gerejanya lumayan punya nama ya kalau gereja punya nama tiba-tiba memperlakukan jemaat kayak gitu kan ya pasti yang dinilai salah pasti jemaatnya ya. Jadi waktu itu aku sempat kayak nggak dipercaya sama orang gitu sih ya mungkin ada percaya juga sih tapi dikit lah yang percaya. Nah tapi itu sih aku jadi sempat ngedown juga saat itu ya tapi ya puji Tuhan sudah agak terbukti juga sih waktu itu emang beberapa buahnya ada yang salah sih ya. Bukan salah sih mungkin buahnya kurang baik aja ya. Uh, Awalnya yang orang-orang yang nggak percaya pun sama aku akhirnya jadi percaya juga setelah lihat buah-buahnya di situ. Jadi uh, aku belajar itu sih. Tapi aku belajar juga waktu itu sempat konsultasi sama Pastor Ferry juga. Uh, Kayaknya aku harus apa? Harus ngampuni dia banget nih. Nah ngampuni itu kan kalau kalau kita nggak ngomong-ngomong, ya aku sudah mengampuni dia, tapi aku nggak mau deket-deket sama dia deh, nggak usah ngobrol sama dia deh. Kan kesana itu juga kayak ya ngampuni, antar ngampuni atau nggak ngampuni kali ya. Nah, jadi waktu itu aku mutusin aku mau berkatin dia, aku berkatin dia, aku kasih sesuatu lah pokoknya.
Lalu aku ngajak ngobrol duluan, bahkan aku minta maaf duluan. Ya, itu juga kesempet melatih ego banget itu ya. Jadi aku yang disakiti, tapi aku yang minta maaf dan dia bilang ya saya maafkan kamu. Dia bilang begitu. Itu agak sakit juga tuh itu, tapi aku belajar itu sih. Yang penting aku lakuin yang terbaik. Ya, ya itu urusan dia sama Tuhan ya. Yang penting aku juga urusannya sama Tuhan. Respon hati aku di hadapan Tuhan gimana sih? Mungkin aku belum beres banget, makanya aku lagi belajar juga mau ilangin ilangin egonya itu ya. Jadi nggak selalu merasa oh yang bener tuh aku, dia yang salah. Ya itu aku lagi mencoba menyingkirkan itu sih. Nah itu pelajaran yang paling aku pegang banget gitu. Oke, thank you Ko Andre. Jadi yang pasti dari dua kisah tadi ya, dua pengalaman tadi gitu. Yang pasti kalau apa yang masuk itu kayak tadi Ko Ferry bilang, apa yang masuk itu ya ada outputnya gitu. Jadi ada input ya ada output gitu. Jadi jangan sampai kita mengulang hal-hal yang sama lagi gitu, karena mungkin aja bukan kesalahan kita tapi kita bisa ngalamin hal yang kayak gitu lagi. Oke, jadi bisa lanjut Benar-benar. ke Cisiska. Benar-benar. Ini apa kayak tricky banget ya, kayak tadi tuh yang Kak Andrea sempat bilang ya, dia yang salah gitu, tapi kita yang harus minta maaf gitu. Sebagai jemaat tuh kadang sebagai, jangan bilang jemaat, nanti kesannya gereja, tapi sebagai yang otoritasnya lebih di bawahnya otoritas rohani kita yang lebih tinggi, itu kadang susah gitu. Kadang ngerasa, aduh aku tuh harus respect sama pemimpinku, pemimpin rohaniku, terus juga ada rasa stres, tertekan, nggak enak gitu. Gimana gitu? Kok pemimpin ini nih menyakiti terus gitu. Nah, pertanyaan ini yang mau aku tanyain ke Pastor Ferry dan juga ke Andreas, bagaimana sih jika otoritas itu tuh terus menggunakan wewenangnya secara semena-mena? Kita tuh kan kayak gregetan juga, kayak sedih, kayak tersakiti terus-menerus juga. Nah, itu tuh apa yang harus kita lakukan gitu? Bolehkah Pastor Ferry menjawab lebih dulu? Oke, ya kalau ada pemimpin rohani kita yang bersikap sewenang-wenang, hal pertama yang rasanya kita harus lakukan sebagai orang percaya adalah mendoakan ya. Itu langkah pertama deh gitu ya. Tapi langkah pertama bukan langkah satu-satunya ya. Jadi jangan didoakan aja. Didoakan itu kan artinya kita mendoakan supaya siapa tahu dia hatinya bisa diubahkan, dilembutkan. Yang namanya jadi pemimpin itu juga nggak mudah gitu ya. Jadi pemimpin itu banyak bebannya. Kadang-kadang ada tuntutan dari jemaat, kadang-kadang ada masalah keluarga atau masalah pernikahan yang akhirnya pelampiasannya ke pelayanan, atau ada masalah karakter yang belum tuntas diproses, dibentuk, dia udah keburu dapat posisi, macam-macam penyebabnya. Tapi intinya pemimpin nggak mudah. Nah, kalau sampai terjadi penyalahgunaan otoritas, doakan gitu ya, supaya Tuhan juga membentuk, memproses, membukakan mata rohani. Kan namanya pemimpin rohani biasanya kan dekat sama firman ya. Hopefully saat teduh, hopefully dengar khotbah dari pendeta lain juga, siapa tahu diubahkan gitu. Tapi kalau nggak diubahkan juga dan penyalahgunaan otoritasnya ternyata nggak ke satu orang kan, karena biasanya ada nih pemimpin yang dia cuma semenang-menang ke satu dua orang gitu, atau ke beberapa orang. Tapi kalau udah banyak orang merasakannya, atau kalaupun sedikit orang tapi juga itu membuat orang tuh jadi tertekan, depresi, tersiksa gitu ya, ya berarti, atau termasuk kita juga ya, berarti selain mendoakannya kita perlu mengkomunikasikannya gitu. Mengkomunikasikannya bisa secara langsung, artinya bisa minta waktu sama pemimpin kita untuk ngobrol gitu ya. Jadi carilah waktu yang tepat sih gitu ya untuk mengobrolkan hal-hal yang berat gitu ya. Jadi kalau ngobrol hal yang berat semacam mengkoreksi dia atau memberi masukan soal sikap sewenang-wenangnya, tentu nggak mudah kan. Jangan cari waktu yang seadanya gitu. Minta waktu khusus, kakak atau Om, Pak Pendeta, boleh nggak ada waktu buat saya mau main ke rumah atau mau makan gitu ya, ajak makan dan sebagainya. Obrolin baik-baik. Momennya tuh penting banget. Momen yang tepat tuh penting banget. Karena kalau dia nanti merasa diserang atau dipermalukan di depan orang lain juga nggak nyaman. Atau jangan cuma pakai chat, takutnya nggak jelas gitu. Bentuk komunikasi kita takutnya salah ditangkap. Yang namanya komunikasi secara teks itu kan terbatas juga begitu ya. Jadi pastikan kalau obrolan berat dengan siapapun, ketemu empat mata, siapkan cara menyampaikannya gimana supaya nggak salah paham gitu ya. Dan izinkan juga dia memberi ruang untuk memberi jawaban dan sebagainya. Kalau ternyata nggak ada perubahan gitu ya, coba cari
otoritas yang kira-kira setara sama orang ini gitu ya. Misalnya ada wakilnya, ada majelis di gereja, ada diaken, penatua atau apa, terserah teman-teman punya gereja seperti apa. Coba komunikasikan ke orang-orang tadi gitu, bilang Om, Kak, Pak gitu ya. Mohon maaf bukan mau gosip, tapi saya udah coba komunikasi, ada pengalaman seperti ini, saya mengalaminya, orang lain mengalaminya, sertakan bukti gitu ya. Coba minta pertolongan dari mereka. Kadang-kadang ada orang yang di gereja tersebut yang bisa menolong, yang menegur juga, mengkomunikasikan atau melindungi kita gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu ya, pro ke pendetanya terus atau pro ke pemimpin tersebut, dan kita kena sikat juga ada gitu. Nah, disitulah nanti kita akan mulai mempertimbangkan apakah stay di gereja tersebut atau di komunitas tersebut itu sehat atau tidak gitu ya, buat kita. Karena teman-teman begini, kalau saya meyakini kapasitas setiap orang tuh beda-beda, kemampuan orang tuh nanggung beban tuh beda-beda. Saya nggak bisa bilang bahwa kalau saya kuat loh, 5 tahun dibully sama pendeta gue kuat gitu ya. Saya nggak bisa pakai patokan tuh ke orang lain, karena ada orang lain yang jangankan 5 tahun, setahun juga udah gila gitu ya. Kan nggak boleh, nggak fair ya gitu. Tapi ada orang yang kuat, jadi makanya jangan pakai pengalaman orang untuk kasih jawaban ke orang lain gitu. Pakai prinsip. Jadi kalau itu kapasitasnya kuat, ya udah gitu, lewatin, hadapin gitu ya. Mungkin ketika didoakan setelah beberapa tahun dia berubah gitu. Tapi ada yang nggak kuat loh teman-teman. Kalau nggak kuat ya berarti kan harus didampingin untuk dia mungkin pindah gereja atau pindah komunitas dengan cara yang baik supaya dia jangan sampai begini, hanya karena dia bertahan melihat figur yang salah, satu kali dia kepahitan sama gereja dan nggak percaya Tuhan lagi. Lebih baik dia meninggalkan gereja, pindah gereja, daripada dia meninggalkan Yesus. Karena komitmen kita tertinggi adalah pada Tuhan Yesus, bukan pada gereja. Syukur-syukur gereja Tuhan tetap masih bisa dipercaya, sehingga kita nggak pernah pahit dan meninggalkan gereja kita. Tapi kalau enggak, demi menyelamatkan iman kita, pindahlah ke gereja yang sehat. Tentunya itu kan butuh panduan ya, butuh didampingi juga gitu. Mungkin begitu aja. Wow, luar biasa banget sih ini. Kayak gold banget, lebih baik pindah gereja tapi tetap komit sama Yesus, itu intinya kan, kayak mendoakan, mengkomunikasikan, mengupayakan dulu, tapi nggak bisa membebani lebih, kayak nuntut kita sama, kayak dia bisa bertahan lama kok kamu enggak gitu. Jadi harus dicek lagi ke diri sendiri, terus kayak lebih baik pindah gereja tapi tetap komit sama Tuhan, itu yang paling utama. Kayak wow, itu menjawab sekali gitu. Nah, kalau ke Andreas gimana insight-nya atau menurut pengalaman gitu, kalau ada pemimpin yang menggunakan wewenang semena-mena, apa responnya atau gimana harus menyikapi? Kalau aku pribadi sih, aku lihat dulu ya, maksudnya sewenang-wenangnya itu gimana, apa semena-menanya tuh gimana. Kalau masih dalam tahap wajar, misalnya kayak cuma kamu sebelumnya kan kamu mimpin komsel ini, saya pindahin ke komsel ini deh, itu kan masih wajar lah ya. Kalau aku sih mungkin kayak gitu masih ikutin aja sih kalau pemimpin. Nah, tapi kalau misalnya apa ya, misalnya tiba-tiba kamu jadi penanggung jawab satu gedung ya. Nah, kalau tiba-tiba kamu begini, gedungnya kenapa-napa, kamu yang tanggung jawab. Bisa kayak gitu, itu kan uh, kalau kita nggak bilang iya ya, kan itu kan tanggung jawab ya. Kalau kita nggak menyanggupi kan sebenarnya bisa, tapi kalau dipaksa begitu itu mungkin menurut aku baru semena-mena sih. Dan itu menurut aku ya mestinya kalau pemimpin yang bijak mestinya nggak sampai maksa begitu ya. Mestinya ada diskusi berundingnya dulu, kamu bisa nggak kayak gini, kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa, tapi kalau kamu bisa kita percaya banget sama kamu, itu kan lebih enak ya. Eh, Kalau aku sih lebih ke itu sih, dan mungkin juga ini yang aku belajar juga, eh, terkadang ya kalau tidak bertentangan dengan firman Tuhan, mungkin ada baiknya juga kita menaati pemimpin kita, tapi dalam batas wajar ya. Apa kayak tadi kan kayak jagain gedung kan ya tetap gak melanggar firman Tuhan sih, tapi kan apa di apa ya kayak bisa di luar kesanggupan kita lah. Jadi kalau kita masih sanggup, misalnya kayak um, kamu misalnya ke pendeta, ke penulis lagu gitu ya, kamu harus bikin lagu pop ya, nggak boleh lagu jazz. Tapi penulis lagu bilang saya maunya lagu jazz. Nah, itu kayak gitu kan, kita turutin pemimpin pendeta kita, ya udah bikin lagu pop lah karena pendetanya mau begitu. Itu menurut aku kita harus ikutin sih ya. Kalau masih wajar gitu kita harus ikutin sih. Karena
Walaupun kita bilang, oh tapi kan saya dengar dari Tuhan, saya harusnya begini, bukan kayak gitu. Nah itu aku pernah dengar satu hamba Tuhan ngajarin juga, kalau kita ngomong begitu, kadang-kadang pendeta juga ngomong, ya iya saya juga dapetin dari Tuhan, kamu begitu. Nah itu kalau kita lebih ikutin apa yang kita dapet kan, artinya kita nganggep, oh pendeta kita tuh kurang peka sama Tuhan tuh, makanya dia dapetnya beda sama yang aku dapetin. Itu kan secara nggak langsung kita menganggap diri kita lebih hebat ya. Nah itu juga salah satu kesombongan sih yang aku belajar ya. Jadi kalau aku sih selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan dan tidak terlalu gila gitu ya, itu mungkin aku pasti turutin sih. Ya, pengecualian kayak tadi ya, oh kamu mulai besok kamu saya utus ke Papua, tiba-tiba gitu. Saya dari Jakarta diutus ke Papua. Ya nggak apa-apa sih, cuma kan itu kan butuh pertimbangan juga ya. Kalau tiba-tiba disuruh gitu kan, ya kita juga bingung juga kayak gitu. Nah itu makanya kalau yang hal-hal kayak gitu kan mungkin butuh pertimbangan, nggak harus langsung kita turutin langsung, mungkin butuh diskusi aja sih. Tapi kalau yang misalnya masih tahap wajar, kalau aku pribadi sih aku akan milih taatin aja sih, asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan ya. Oke, berarti kita jadi tahu ya bahwa harus dilihat dulu nih sewenang-wenangnya, semena-menanya itu seperti apa. Kalau misalkan udah nggak wajar ya itu nggak mungkin bisa diikutin, apalagi kalau melanggar firman Tuhan. Tapi kalau misalkan kayak masalah keputusan diminta untuk tugas ini, pindah tugas ke itu, dan mungkin ada yang pemimpin kita bisa lihat lebih jauh dengan kapasitasnya mereka, ya kita berusaha untuk taat gitu. Jangan kayak nentang gitu. Tapi yang perlu tadi yang dari Ko Andre sampaikan adalah kayak diskusiin dan komunikasiin. Tadi Pastor Ferry juga ada sebutin itu. Ko Christian, kamu udah ada pertanyaan lain belum? Ya, ini aku penasaran nih, kalau misalnya otoritas kita itu ketahuan ya, atau terlihat banget lah, dia tuh jatuh dalam dosa besar gitu ya. Itu sikap kita tuh masih kayak gimana gitu. Mungkin boleh dari Pastor Ferry? Ya, yang jelas, yang pasti adalah yang pertama, seperti yang di awal tadi, aku bilang make it clear. Pastikan itu bukan gosip, pastikan itu bukan asumsi, pastikan itu sesuatu yang valid. Karena kalau sampai kita salah menduga, itu kan dampaknya besar ya ke pemimpin tersebut, begitu. Jadi kalau memang dia betul-betul terbukti dia jatuh dalam dosa, gitu ya, teman-teman semua, pemimpin kita itu adalah orang-orang yang juga bisa jatuh gitu ya. Makanya kita diajar untuk mengikuti Yesus dengan berjalan dengan memandang pada Yesus, bukan antusias dengan pemimpin kita. Kalau kalau mereka jatuh dalam dosa, ya yang jelas kita punya tanggung jawab untuk mendoakan gitu ya, dan tahulah posisi kita dulu di mana. Sebagai anak muda di gereja kita kan kita punya posisi beda-beda ya. Ada yang mungkin cuma jemaat biasa yang datang yang nggak tahu apa-apa. Tapi mungkin ada teman-teman yang terlibat sampai dalam gitu ya di pelayanan. Atau ada yang bahkan kenal baik dan kenal dekat, hubungannya udah seperti bapak dan anak gitu, atau seperti kakak rohani dengan gembala kita gitu. Dan disitulah kita perlu belajar untuk gini, kita bisa tetap respect terhadap dan tetap mengasihi pemimpin kita yang jatuh tanpa harus setuju dengan kejatuhannya. Jadi kita harus belajar, kalau dia misalkan jatuh di bidang keuangan, ya kita nggak perlu setuju dengan penyalahgunaan keuangan yang dibuat. Atau dia jatuh dalam dosa perzinahan, kita nggak perlu setuju. Tetapi sebagai orang yang pernah digembalakan, pernah membangun hubungan, pernah bersahabat, bahkan mungkin gitu ya, pernah melayani bersama, jangan mudah ngebuang orang gitu ya, jangan mudah menyingkirkan orang hanya karena kejatuhannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama, ya nggak sih? Bahkan kita harus mengharapkan pertobatan dia. Di Alkitab kita menemukan contoh yang paling luar biasa mungkin adalah Daud gitu ya. Daud seorang yang dikatakan the man after my own heart, kata Tuhan gitu ya, seorang yang lekat dengan Tuhan. Tapi lihat apa yang terjadi, bukan sekedar dosa perzinahan dengan Batsheba teman-teman, tapi juga pembunuhan terencana loh itu terhadap Uria, suami dari Batsheba. Kurang jahat apa Daud, bener gak sih? Kurang jahat apa? Politiknya tuh bener-bener orang andalannya dia gitu ya, hanya untuk menutupi perzinahannya dia, ditaruh paling depan di tengah peperangan, semua suruh mundur supaya dia terbunuh mati, supaya dia bisa menikahi istrinya Uria itu kan jahat banget di mata Tuhan. Tetapi
Saya percaya bahwa apapun dosa pemimpin kita, tidak ada dosa pemimpin kita yang tidak bisa diampuni Tuhan Yesus kalau orang itu mau bertobat. Kalau pemimpin kita mau bertobat. Jadi Daud pun adalah orang yang menunjukkan sebuah kejatuhan yang fatal kan, tapi dia bertobat gitu. Dia datang pada Tuhan, dan kalau kita membaca Mazmur 51 itu kan Mazmur pertobatan dia kan. Dia minta jangan ambil rohmu daripadaku. Dia minta lagi minta roh yang teguh, roh yang rela gitu dan sebagainya. Itu Mazmur yang luar biasa banget, salah satu favorit saya banget message-nya. Tetapi yang jadi persoalan di situ kan bahwa Daud berani merendahkan hati ketika ditegur oleh Nabi Nathan begitu. Nah, di situ yang paling sulit bisa teman-teman kalau pemimpin jatuh dalam dosa, ketika mulai ketahuan dan mulai ditegur, gimana tuh responnya gitu kan? Kan ada yang ya syukur-syukur merendah hati bertobat sehingga bisa ditolong gitu ya, dimentor dulu mungkin oleh mentornya gitu, di mungkin berhenti sementara dari posisinya kalau diperlukan selama berapa waktu, 6 bulan, setahun dan sebagainya, tapi di cover supaya dia pulih lalu bisa kembali dan sebagainya. Itu lebih bagus lah, idealnya begitu. Tapi walaupun kita seringkali menemukan hal yang sebaliknya, pemimpinnya nggak ngaku, pemimpinnya malah menyalahkan orang lain, malah bahkan dosa kejatuhan dia malah menjadi pembenaran buat kejatuhan orang-orang lain di dalam gerejanya. Nah, kalau sampai itu udah terjadi gitu ya, di situ kita perlu punya sikap sebagai anak rohani, sebagai jemaat gitu ya, entah menegur, entah memberi masukan gitu ya. Sampai kalau kita lihat sampai ternyata dosa yang tidak dibawa dalam pertobatan itu malah menghamiri satu komunitas, ya kita perlu punya sikap. Salah satunya mungkin bisa keluar dari gereja tersebut tentunya dengan doa dan pertimbangan yang baik teman-teman ya, sebagai langkah jangan sampai kita jadi tidak bertumbuh hanya karena melihat pemimpin kita hidup dalam kejatuhan. Mengalami kejatuhan sama hidup dalam kejatuhan beda ya. Semua orang bisa mengalami kejatuhan, tapi kalau hidup dalam kejatuhan itu artinya dia udah tahu itu kejatuhan, dia terus menengwai, kalau kata orang Jawa tuh cuek aja gitu, dia sengaja begitu hidup dalam kejatuhan. Dan di situ saya percaya kita harus punya sikap gitu, artinya kita akan bersikap bahwa saya setuju pada kebenaran, bukan malah membantu pemimpin saya menutupi dosa-dosanya setelah dia tahu bahwa itu adalah sebuah dosa gitu ya. Dan tentunya untuk mengambil langkah itu kan nggak mudah, nggak bisa dalam seminggu 2 minggu. Mungkin kita kasih kesempatan dia untuk seberapa bulan gitu, melihat perkembangannya, apakah ada pertobatan, apakah ada kesungguhan, apakah ada apa. Karena kalau bicara soal pertobatan itu, kita bilang apa? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Artinya kalau pemimpin yang jatuh kan kita ingin lihat buah pertobatannya kan, kalau dia bertobat kan begitu. Jadi di situ kita harus punya sikap yang bijaksana, yang dewasa, yang jelas jangan sampai jadi kepahitan karena kejatuhan dari pemimpin kita. Saya ingat ketika saya punya pemimpin jatuh dan saya terluka gitu ya dengan kejatuhannya, saya punya mentor satu lagi bilang begini, kamu dipanggil bukan untuk cari teladan, kamu dipanggil bukan untuk nyari-nyari teladan, kamu dipanggil untuk jadi teladan. Udah stop, hanya pusing cari-cari teladan gitu. Kamu harus jadi teladan. Di situ saya wake up gitu ya, bangun, iya bener ya, orang yang antusias sama hamba Tuhan belum tentu antusias sama Tuhan. Jadi saya lebih antusias pada Yesus dan melihat pemimpin saya sedang berproses gitu, sebagai seorang pemimpin yang juga bisa hidup dalam kejatuhan dan berdoa supaya satu kali dia bisa bangkit. Tapi yang jelas saya nggak mau jadi orang yang kepahitan sama gereja dan kepahitan sama pemimpin. Ada banyak anak muda ketika pemimpinnya jatuh dia kepahitan sama gereja sama pemimpin. Saya pikir buat apaan gitu kan? Buat apaan? Kamu justru harus berdiri buat generasi ini, tunjukin bahwa masih ada pemimpin yang hidupnya benar gitu ya. Dan jangan sampai iblis memakai kejatuhan pemimpinmu untuk menjatuhkan kamu. Itu kan malah siasatnya iblis kan gitu. Justru jangan sampai itu terjadi. Dan buat teman-teman yang ngerasa gue kepahitan karena pemimpin gue jatuh dalam dosa, gue kepahitan sama gereja dan sebagainya, teman-teman masih banyak kok teman-teman yang lain yang juga ngalamin seperti kita, kepahitan sama pemimpin, kepahitan sama gereja. Ya apa pahit pastinya pernah dilukai ya, pernah kecewa, tapi mereka memutuskan untuk mengampuni, move on, nggak menjadi pahit, maksudnya nggak jadi ninggalin gereja, nggak jadi apatis sama pemimpin, bahkan hidup rohani mereka bisa lebih berbuah-buah. Jadi pilihlah jadi better bukan jadi bitter gitu ya, kira-kira gitu. Oke, itu Pastor Ferry. Jadi yang pasti kita perlu ingat kalau namanya manusia ya pasti bisa jatuh dalam dosa gitu. Bahkan pemimpin rohani yang mungkin udah kelihatannya tuh buat di mata kita perfect banget gitu ya, tetap aja namanya juga manusia bisa jatuh dalam dosa gitu.
Dan kita juga mesti fokusnya tuh sama Tuhan, bukan sama pemimpin kita ya, karena orang bisa mengecewakan, tapi Tuhan nggak pernah mengecewakan. Mungkin dari Ko Andre, gimana Ko Andre? Aku sama kayak Pastor Ferry sih, cuma mungkin aku ada tambahan aja. Aku sebenarnya kepikir juga kayak Petrus ya. Petrus itu kan nyangkal Tuhan Yesus 3 kali, dan itu pasti murid-murid yang lain juga tahu ya. Tapi kalau aku mungkin, kalau zaman dulu ya, mungkin aku akan mikir kalau jadi murid yang lain, ini nih soko guru jemaat itu orang yang pernah nyangkal Tuhan Yesus 3 kali gitu ya. Emang kita harus percaya soko guru jemaat kayak begini? Dia kan punya background nyangkal Tuhan Yesus, katanya mau mati buat Tuhan, tapi malah nyangkal 3 kali. Mungkin aku akan mikir kayak gitu sih kalau jadi murid-murid zaman dulu ya. Tapi kan kenyataannya enggak ya. Kenapa? Karena Petrus membuktikan dia nggak kayak gitu lagi sejak itu. Dia bahkan jadi martir yang mati buat Tuhan. Jadi Daud juga mungkin aku lihat begitu ya. Dia raja / nabi juga sebenarnya. Tapi dia jatuh ke dalam dosa tadi yang Uria sama Bathsheba. Ditegur Nabi Nathan, tapi Nabi Nathannya juga masih respect sama Daud ya. Bahkan kan sampai pas pengangkatan Salomo jadi raja, Nabi Nathan ada tuh di situ tuh. Itu masih percaya ya. Bahkan yang lebih luar biasanya mungkin Mazmur 51 itu ditulis oleh orang yang berbuat dosa besar gitu. Jadi kita baca sampai hari ini. Jadi ternyata Tuhan pun kasih kesempatan kalau orang bertobat ya. Jadi asalkan bertobat, menurut aku kita bisa terima lagi sih. Dan mungkin juga anggaplah ya, ini enggak ya, semoga nggak terjadi ya, tapi anggaplah kitanya gitu sebagai pemimpin tiba-tiba amit-amit gitu kita jatuh ke dalam dosa besar, pasti kita ngarepin kita dikasih kesempatan kedua nggak sih? Aku mungkin akan menganggap kalau pemimpin aku misalnya begitu, dan tapi dia tobat gitu ya, nggak lakuin itu lagi, aku mau kayak Tuhan sih. Apa kayak Daud nggak pernah dibahas lagi ya soal Bathsheba dan Uria, nggak diungkit-ungkit gitu. Dia tetap jadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Hambaku Daud kan kalau Tuhan ngomong itu, aku mau menteladani itu sih. Lihat orang kalau dia berubah drastis, ya udah kita nggak usah ungkit-ungkit yang begitu lagi. Itu sih kalau aku. Oke, thank you Ko Andre. Jadi intinya kita juga mesti harus punya sikap yang respect terus dan memaafkan gitu ya. Bahkan kita mendukung buat otoritas kita tuh balik lagi ke Tuhan, bukannya mengucilkan atau malah mikir yang merendahkan dia gitu ya. Mungkin dari Cisiska. Ya, wow, aku tuh nyatet banyak banget sih dari apa yang disampaikan sama Pastor Ferry, terus juga sama Ko Andreas gitu kan. Kayak kita tuh nggak boleh jadi kepahitan gitu. Kita harus pilih untuk jadi better, bukan bitter. Terus habis itu harus antusias sama Tuhan, bukan sama hamba-hamba Tuhan. Jadi waktu hamba Tuhan ada kejatuhan, ya kita nggak kesel, nggak kecewa sama Tuhan gitu. Banyak dari kita mungkin kayak kesel, nggak mau ikut Tuhan gara-gara pemimpin gerejanya gimana, pemimpin rohaninya gimana. Padahal kesalahan dari satu orang gitu, dan itu iblis pakai. Kalau tadi kata Ko Ferry, jangan sampai iblis pakai kejatuhan pemimpin itu untuk ngejatuhin kita gitu. Dan bahkan tadi Ko Andre juga tambahin bahwa Petrus pernah jatuh tapi dia buktiin jadi martir buat Tuhan gitu. Tuhan ngasih second chance, dan itu luar biasa banget. Nah, yang aku mau tanyain selanjutnya nih, kan tadi kan sempat waktu ngomongin pemimpin yang sewenang-wenang, tadi Pastor Ferry ada sebutin bahwa jadi pemimpin itu memang nggak mudah gitu. Mungkin ada tuntutan jemaat, keluarga, terus juga karakternya mungkin belum kebentuk sempurna, dan itu mungkin hasilnya adalah ketidakdewasaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita menyikapi otoritas yang tidak dewasa nih, Pastor, yang justru tanpa sadar mungkin yang dilakukan tuh malah banyak hal-hal yang nggak bijaksana, waktu ngambil keputusan malah banyak intimidasi yang dilakukan, dan banyak ketidakadilan yang dibuat gitu. Gimana ya caranya untuk kita bisa bersikapnya? Ya, yang jelas kita perlu tahu peran kita ya. Maksudnya peran yang Tuhan tentukan buat kita ya teman-teman. Tuhan kadang-kadang menentukan peran kita lu berbeda-beda. Kadang-kadang juga terkait dengan kapasitasnya kita nih.
Ya buat jiwa-jiwa yang mungkin masih baru bertobat, kapasitasnya juga rentan gitu ya, gampang kecewa, orang pemimpin seperti ini itu kecewa ninggalin Tuhan. Mungkin kalau buat orang-orang yang kapasitasnya seperti itu ya mungkin responnya adalah ya udah mungkin pindah komunitas lain. Biasanya kan kalau jiwa baru kan masih baru test the water gitu ya. Masih ngecek ini cocok kayak. Jadi kalau masih pindah-pindah ya masih wajar lah karena dia masih kayak bayi yang kalau nggak ditangani dengan benar kan mati malahan gitu. Tapi buat kita yang sudah makin dewasa, kita perlu ngerti peran kita tuh apa gitu di dalam satu komunitas. Ketika kita menemukan pemimpin kita nggak dewasa sikapnya, kalau kita menangkap bahwa Tuhan mau saya menolong dia, saya justru harus ada di sini, saya justru jangan pindah gereja, saya harus membantu dia dalam segala kelemahan dan kekurangan dia untuk dia bisa bertumbuh menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, adalah di situ, hadirlah di situ, bantulah dia. Mungkin ada pemimpin yang kelemahannya bukan cuma marah-marah ya, kadang ada yang nggak tegas loh, gitu, yang pelin-pelan, nggak tegas gitu. Kadang-kadang kita perlu ada di situ untuk membantu dia dalam ketidakdewasaan dia, karena setiap orang tuh punya proses yang berbeda-beda. Ada yang memang dia diangkat, gitu ya, diangkat dalam sebuah jabatan, katakan entah itu pendeta, entah itu ketua youth, ketua apa, begitu ya. Ada yang memang setelah ikutin proses dan Tuhan yang angkat gitu, Tuhan yang membukakan jalan lah. Tapi saya harus jujur loh, Bot, tidak semua orang yang punya jabatan itu Tuhan yang bukakan jalan. Karena ada orang yang bilang, oh udahlah kalau kamu dapat jabatan begini nih kan emang Tuhan yang buka jalan. Enggak juga tuh. Kalau menurut saya juga bisa aja ada faktor dari manusia, bisa nggak? Bisa. Ada KKN, bisa nggak? Bisa gitu ya. Makanya kalau saya pribadi berprinsip begini, kalau kita mau diangkat nih ya, berharaplah dan inginlah untuk diangkat oleh Tuhan, bukan diangkat sama manusia. Kalau kita diangkat sama manusia, maka manusia juga yang bisa nurunin kita. Tapi kalau kita diangkat sama Tuhan ke satu posisi, percaya deh, manusia mau gimana pun juga nggak bakal bisa turunin kamu gitu. Itu prinsip yang saya coba pegang. Jadi jangan hanya karena orang nawarin A, B, C, saya langsung iya aja. Saya doa dulu, sebentar ya, saya doa dulu ya. Saya tanya dulu tuntunan Tuhan seperti apa gitu. Nah intinya pemimpin kita ngalamin seperti itu. Ada pemimpin yang memang dapetin sebuah jabatannya, fungsinya dari Tuhan. Ada yang mungkin enggak juga. Nah, di situ kenalilah kita punya peran seperti apa. Apakah kita akan menemani dia gitu ya. Menemani ya artinya menerima dia, memberi kesempatan buat dia, ataupun memberi teladan buat dia. Bisa kan? Ya nggak sih? Teman-teman bisa nggak anak-anak muda jadi teladan buat gembalanya, dapat buat jadi teladan buat youth pastornya? Bisa nggak? Bisa loh. Karena 1 Timotius 4 ayat 12 itu bilang gini, jadilah teladan bagi orang yang percaya. Bukan jadi teladan untuk orang yang nggak percaya loh. Kalau jadi teladan buat temanmu yang masih ngerokok, pakai narkoba, di sekolah, di kampus, ya emang harus. Tapi menjadi teladan buat orang yang percaya kan lebih tinggi standarnya, benar nggak? Termasuk pemimpin kita yang sudah percaya Yesus, jadilah teladan dalam kasihmu, kesetiaanmu, dalam ketaatanmu, dalam kerendahan hati, semua dalam melayani dengan disiplin dan sebagainya. Ya tentunya kita berharap dalam segala ketidakdewasaannya dia bisa bertumbuh. Karena namanya ketidakdewasaan kan nggak jahat ya, yang ngasih teman-teman. Ya belum tentu itu dosa atau kriminal, karena setiap orang kan punya fase ketidakdewasaan. Saya kan hari ini sudah jadi pendeta, punya gelar pendetaan tuh saya tuh 17 tahun lalu loh. Jadi saya waktu itu umur 23 tahun, pertama kali punya gelar kependetaan, PDP, gitu ya, pendeta pembantu. 17 tahun yang lalu cara saya memimpin melayani itu beda sama sekarang. Pasti saya banyak nggak dewasanya kan dalam sikap dan sebagainya, dalam cara melayani. Tetapi hari itu ada orang-orang yang menemani saya loh. Ada orang-orang yang percaya sama saya loh untuk dipimpin gitu. Dan ternyata saya berhutang sama mereka. Karena saya juga jadi belajar, berkhotbah, mengkonseling, doain orang, gitu ya, melayani dan sebagainya. Bahkan sampai hari ini pun saya juga bisa terberkati dan terinspirasi oleh anak-anak rohani saya, orang-orang saya pimpin. Saya terinspirasi loh sama Andreas gitu ya, Andreas Mario gitu loh. Dengan segala sepak terjang, saya juga belajar dari dia, melihat apa yang dia kerjakan. Jadi jangan hanya karena kita cuma jemaat gitu ya, cuma anak rohani. Enggak loh, kamu kalau hidup luar biasa, kamu bisa bantu pemimpinmu. Karena gini, pemimpin kita tuh kayak orang tua kita harusnya. Benar nggak? Pemimpin kita tuh harusnya kayak bapak kita, ibu kita. Bapak sama ibumu selalu dewasa nggak? Karena ada yang enggak kan, ya nggak sih? Ada yang papanya kayaknya kekanak-kanakan, ibunya kekanak-kanakan. Tapi kan hanya karena dia kekanak-kanakan, kamu nggak langsung ninggalin dia kan? Oke, mulai hari ini papa bukan papa aku om itu jadi papa aku. Kan nggak bisa begitu, ya nggak sih? Kita pasti kan berusaha membangun hubungan untuk menolong dia, berdiri buat dia sejauh kita memang bisa membangun hubungan tadi, father and son gitu ya, hubungan bapak dan anak gitu, atau ibu dan anak ke para pemimpin kita. Tapi kalau memang udah nggak bisa dan kita mau di dalam ketidakdewasaannya itu mengarah ke kriminalitas gitu ya,
Ya bisa nggak? Bisa. Kalau ketidakdewasaan itu nggak bertumbuh terus-menerus, bisa jadi ketidakdewasaan dia lama-lama jadi jahat gitu ya. Saya sepakat dengan mentor saya pernah bilang begini, kelemahan yang tidak diurus bisa menjadi kejahatan yang serius. Jadi kelemahan yang tidak diurus itu kalau dibiarkan lama-lama bisa berubah jadi kejahatan yang serius. Pembiaran lama-lama kompromi dan sebagainya. Jadi berharap kita selama mendampingi leader kita dalam ketidakdewasaannya, kita juga jeli melihat apakah ketidakdewasaan dia makin teratasi, makin bertumbuh, atau mengarah pada kriminalitas, pada hal-hal yang jahat. Nah, disitulah kita harus punya sikap juga terhadap pemimpin kita, teman-teman. Wow, luar biasa. Nih dari tadi bilang wow karena super terberkati dan super luar biasa banget sih apa yang disampaikan sama Pastor Ferry, bahwa kalau ketidakdewasaan itu tuh nggak jahat, asal diselesaikan juga, diurus dan diberesin gitu. Tadi benar-benar yang quotes-nya itu kelemahan yang tidak diurus bisa jadi kejatuhan yang serius. Wah, itu dahsyat banget ya. Jadi kita juga belajar bahwa kita jangan nuding memimpin nggak dewasa, tapi kita juga perlu, mungkin kalau kita marah atau protes itu juga ada ketidakdewasaannya kita gitu. Nah, aku mau dengar juga dari Ko Andreas Mario, gimana kalau kita meresponi pemimpin yang tidak dewasa itu. Ya, aku kurang lebih sama kayak Pastor Ferry sih, tapi aku mungkin akan tambahin kayak ini aku juga belajar Pastor Ferry juga sih, ujungnya sih. Tapi aku pemimpin ya, tentang leadership ya. Pemimpin itu kan orang yang memberi pengaruh ya. Jadi sebenarnya pun kita kalaupun nggak punya jabatan, kita jadi bawahan pemimpin kita gitu ya. Kita pun sebenarnya bisa kasih pengaruh antara itu ke orang-orang yang dipimpin dia juga atau ke pemimpin kita langsung ya. Aku pernah beberapa kali begitu sih, aku punya pemimpin yang tidak memimpin jabatan aja gitu ya. Ada dulu bukan gereja sih, lebih ke paduan suara dulu ya. Sama Ko Christian juga ada, sama Ko Aldrich juga ada tuh. Itu dulu pemimpinnya nggak mimpin gitu, bahkan kayak nggak di respect juga ya. Nah, tapi kalau kita yang lebih apa sih kasih pengaruh gitu, nanti juga ujung-ujungnya orang akan lihatnya yang memberi pengaruh ya bukan yang cuma dengan jabatan aja ya. Walaupun kita bukan arti kita mau geser secara politik gitu ya, enggak juga sih. Jangan gitu juga. Tapi itu sih aku belajar itu kalau di gereja aku punya pengalaman dulu ada aku dulu aku dimasukin ke youth gitu ya, youth yang remaja. Aku pada waktu itu udah umur 2 berapa ya? 23, 24 mungkin. Nah, itu pemimpinnya ditunjuknya banyak pemimpin remaja semua yang baca Alkitab aja harus diingetin gitu. Dan jadi kalau diajakin ngomong tentang Tuhan itu kita dianggap orang aneh kan, bingung ya. Maksudnya kita ngomong pemimpin rohani diajakin ngobrol tentang Tuhan dianggap orang aneh gitu. Aku juga bingung ini nggak ada bedanya gimana kayak gini. Nah, tapi aku belajar itu sih belajar tetap ya dia bisa punya jabatan itu. Ya, aku masih percaya jabatan dari Tuhan lah. Jadi uh, tetap respect tapi ya kita tetap bantu dia dan kalau misal itu juga mestinya lama-lama dia juga akan minta pendapat kita juga ya walaupun kita mungkin secara posisi di bawah dia. Yang penting itu sih tetap lakuin yang terbaik, tetap respect juga. Ya mungkin kita bisa jadi apa pemimpin apa ngomongnya pemimpin bayangan pemimpin apa sih pemimpin yang tidak ada jabatan gitu ya secara nggak langsung orang mungkin tahu kita nggak punya jabatan tapi orang lihat oh ini orang berpengaruh banget nih. Aku belajar itu sih dulu pernah diajarin juga kita tuh nggak harus jadi orang nomor satu ya karena Yusuf pun nggak jadi orang nomor satu dia jadi orang nomor dua tapi dia punya pengaruh besar ke orang nomor satu walaupun dia nggak jadi nomor satu juga sampai akhir hidupnya. Jadi iya kita nggak harus jadi nomor satu tapi yang penting pengaruh kita harus kuat aja berdampak positif ya pasti ya jangan negatif berdampak positif buat orang lain gitu. Oke, thank you Ko Ferry dan Ko Andreas untuk jawabannya yang tadi ya luar biasa memperlengkapi dan memberkati. Ko Christian, kamu udah open mic, kamu mau nanya selanjutnya kah atau kita mau kasih kesempatan nih teman-teman tadi yang udah nulis di kolom chat dan nanya kasih pertanyaan. Pertanyaan yang udah masuk ya. Ini ada salah satunya dari Yael ya. Oke, ini aku bacain ya.
Shalom, Pastor Ferry dan Ko Andreas. Mau tanya gimana nih kalau permasalahan yang terjadi di sebuah gereja itu disebabkan bukan oleh pemimpin gerejanya, tapi oleh orang baru yang dipercaya untuk membantu pelayanan di gereja itu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dibantu sama Pastor Ferry sama Ko Andreas. Ya, seperti yang tadi juga udah diajarin di awal, prinsipnya adalah make it clear. Artinya kalau dibilang ada orang baru datang dan dia bikin masalah, jadi ada masalah di gereja, yang bikin tuh dia, make it clear dulu masalahnya itu apa gitu ya. Masalahnya itu harus jelas. Kenapa ini perlu teman-teman? Ini kan kayak dokter ya. Dokter kan kalau mau ngobatin orang sakit kan nggak main langsung kasih Panadol aja. Ya nggak sih? Pasti dicek dulu sakitnya apa. Oh sakit kepala ya Panadol gitu ya. Oh dia sakitnya COVID ya dia perlu obat apa. Oh sakitnya dia sakit batu empedu. Maksudnya akan dianalisa dulu untuk tentukan apakah perlu dikasih obat aja, apakah dia disuruh rawat inap, apakah dia perlu dioperasi bahkan gitu kan. Jadi setiap permasalahan tuh levelnya berbeda-beda gitu ya, tingkat keparahannya di dalam sebuah gereja. Jadi tahu itu dulu, dan kalaupun ada orang baru yang menyebabkan masalah tersebut gitu ya, biasanya kan kalau masalahnya gede, biasanya pemimpin kita pasti nggak tinggal diam lah ya gitu ya. Tapi intinya adalah gini, kalau orang baru ini bikin masalah dan orang-orang di situ nggak bisa buat apa-apa, saran saya pertama selain mendoakan adalah coba bangun hubungan sama dia gitu. Coba deh kita jangan main musuhin dia dulu atau kick dia dulu, coba bangun hubungan dulu dengan dia. Kan tadi Andreas juga sempat share ya soal yang namanya menjadi pemimpin itu, leadership is about influence gitu. Artinya kita mungkin nggak punya posisi jabatan tinggi mungkin di gereja kita, tapi kita bisa punya influence tuh karena hubungan kita, benar nggak? Karena teman-teman influence itu, pengaruh itu datang karena hubungan, percaya nggak? Orang tua kita nih, atau orang tua nih kalau bilangin anaknya gitu ya, tidur jangan malam-malam, belajar yang rajin, nggak mau dengerin kan? Karena kadang-kadang orang tua tuh suka nggak bangun hubungan sama anaknya kan, tapi giliran pacarnya nih, pacarnya teleponan, udah deh kamu bawa dulu ya sayang ya, oh, iya kok iya, karena pengaruh itu datang dari hubungan gitu. Jadi kalau kita ngembangin hubungan tuh kayak jembatan, kalau itu terbangun dengan baik, kebanyakan tuh orang tersebut bisa dipengaruhi gitu. Cuman kadang-kadang kalau di gereja suka kadang-kadang bikin kudeta lah, bikin kubu-kubuan, itu yang seringkali jadi sulit gitu. Coba ketika ada orang yang bikin masalah, justru temenin dia gitu, bangun hubungan sama dia. Ya kadang-kadang mungkin dia perlu temen gitu, perlu sahabat, perlu didengarkan, dan akhirnya bisa dipengaruhi supaya jadi benar. Menurut saya itu langkah paling penting ya, membangun hubungan sama dia. Supaya kita ngerti kenapa sih dia bertindak seperti itu, bersikap seperti itu, dan kita bisa membantu dia berubah. Kalau selebih-lebihnya itu nggak terjadi juga, ya kita bisa komunikasikan terutama kepada pihak yang lebih tinggi ya otoritasnya ya, terutama kepada gembala kita atau pemimpin kita untuk bisa melihat orang ini bikin masalah loh. Jangan-jangan begini, selama ini nggak ditindak karena gembala kita nggak tahu misalnya. Jadi gembala kita cuma angkat dia misalnya, ini orang baru nih, jadi ketua youth. Terus gembalanya nggak pernah datang di ibadah youth gitu, nggak pernah tahu anak-anak itu gimana. Kan berarti gembala kita nggak tahu gitu. Dia nggak menyikapinya karena nggak tahu. Coba dikasih tahu, coba dikasih bukti kalau bisa gitu ya. Atau ada pendapat-pendapat yang lain, nggak cuma satu orang, dua orang, tapi ini ada bukti, saksi dan sebagainya, untuk tahu bahwa pendetanya harus segera mengambil tindakan terhadap orang baru tersebut. Tapi kalau memang itu belum sampai parah dan fatal gitu ya, coba bangun hubungan dulu ke orang tersebut gitu. Silakan Andreas, menambahkan. Dia udah siap dengan jawaban dia. Thank you Ko Ferry. Dari Ko Andre ada? Nggak cukup, udah cukup jelas. Oke, jadi perlu membangun hubungan dulu ya, membangun hubungan lebih lagi ke orangnya gitu, dan bilang juga terbuka sama pemimpin-pemimpinnya juga gitu, buat biar pemimpinnya tuh sadar kalau oh ini ada masalah ini gitu ya. Oke, thank you Ko Ferry. Oke. Nah, nanti boleh dilanjutin dari teman-teman yang mau nanya, mumpung masih ada waktu berapa menit lagi. Kalau mau nanya boleh ditulis di kolom chat itu. Tapi aku tadi penasaran banget nih sama pernyataannya Pastor Ferry, dan aku mau nanya dari situ. Kan tadi dibilang bahwa kalau udah kubu-kubuan seringkali itu jadi sulit gitu. Nah, ngomongin soal kubu-kubuan, waktu otoritas di gereja tuh ada yang terpecah gitu tuh Pastor. Ada kubu satu dan ada kubu lainnya. Boleh nggak kita memihak satu sisi? Karena kadang kita bingung, kita harus di sisi yang mana. Nah, kalau kita memihak di satu kubu, itu kadang kita dianggap bahwa
terkesannya tuh nggak menghormati yang lain. Nah, kita harus menyikapinya seperti apa? Nanti boleh tolong dibantu jawabannya Pastor Ferry dan juga Ko Andrea. Kalau dari saya tuh begini, idealnya adalah kita jangan berpihak. Artinya kita berusaha untuk berpihak pada kebenaran firman Tuhan gitu kan. Artinya juga maksudnya gini, kita tetap baik sama dua pihak gitu kan, dengan tujuan untuk mendamaikan, dengan tujuan untuk menjembatani supaya tidak memicu gitu. Biasanya kubu-kubuan itu kalau kita berpihak, kita malah mendorong semakin besarnya perpecahan. Dan kalau kita mengacu pada 1 Korintus pasal ke-3, adanya golongan-golongan, aku golongan Paulus, aku golongan ini dan sebagainya, itu kan Apolos dan sebagainya, itu kan menandakan kalau kita nggak dewasa gitu kan. Itu jadi kubu-kubuan itu malah jadi memicu konflik makin besar dalam komunitas. Sebisa mungkin justru kita jadi orang yang netral. Netral tuh artinya jangan ya, pokoknya gue nggak ikut-ikutan ya. Netral tuh bukan nggak mau tahu ya, bukan cuci tangan ya. Tolong jangan jadi Pontius Pilatus gitu ya. Tapi jadilah orang yang berpihak ya, artinya gini, tidak berpihak tuh artinya gini, kalian rangkul dua-duanya gitu. Apalagi jangan suka ngadu domba, yang di sono cerita apa dioper ke sini. Wah, jadi memprovokasi, tidak berpihak tapi malah bagian provokatornya. Jangan gitu. Pastikan kita jadi pendamainya. Karena kita bilang kita untuk jadi pembawa damai kan gitu. Ya terlepas ya, mungkin ada kubu yang paling salah, mungkin ada ya. Wah, ini kubu pokoknya ngaco banget nih. Yang ini katanya lebih benar, tapi hati-hati gitu. Lebih benar pun juga belum tentu artinya benar semuanya, dan itu bisa membawa hal yang baik buat komunitas. Jadi intinya bagaimana dua kubu ini bisa didamaikan, bisa dijembatani. Kalaupun nggak bisa didamaikan, paling nggak dijembatani lah ya kesalahpahamannya ya, supaya gereja tidak terpecah, kekuatannya tidak terpecah gitu, dan bisa menanggung banyak masalah yang harus diselesaikan di gereja tersebut gitu. Kalau dari saya sih idealnya adalah tidak berpihak gitu. Oke, thank you Pastor Ferry. Nah, kalau dari Ko Andres mau menambahkan atau punya jawaban yang gimana nih Ko? Sama sih, tapi ya paling dikit aja sih kayak kalau menurut aku kalau kebelah gitu, pecah kubu kayaknya juga hubungannya kurang baik ya. Ya kayak di KSC ini kan kita pemimpin juga pada ribut lah ya pasti ya. Ributnya juga lama juga waktu itu. Tapi ya maksudnya kan itu nggak memecah belah sampai ada dua kubu gitu ya. Maksudnya kalau hubungannya baik juga, walaupun masalah kan ujung-ujungnya baikan juga ya pastinya. Baikan juga, terus ada jalan tengahnya juga pastinya. Jadi kalau aku mungkin kalau sampai kepecah kubu, ya mungkin boleh diperbaiki hubungannya dulu mungkin ya, karena mungkin kalau sampai kepecah kubu gitu pasti nggak dekat sih, setidaknya nggak satu roh, nggak satu hati ya mestinya ya. Sampai kepecah begitu, jadi mungkin itu. Oke, thank you buat jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, setelah itu kita closing. Ko Christian mau bantu bacain dari... Aku coba bantu bacain. Shalom Pastor Ferry, mau tanya nih bagaimana menghadapi pemimpin yang memiliki temperamen tinggi dan memiliki rasa kecurigaan yang tinggi terhadap orang. Terima kasih. Wah, berat nih pertanyaannya Jarles Supit Ever nih ya. Bagaimana menghadapi pemimpin yang memiliki temperamen tinggi dan rasa kecurigaan yang tinggi terhadap orang. Biasanya nggak mudah dihadapin kalau pemimpin ini udah tua dan hubungannya sama kita jauh. Biasanya tuh lebih sulit lah gitu ya. Tapi kalau dia hubungannya, karena kan ada pemimpin tuh tipenya macam-macam ya. Walaupun dia temperamenan kan ada yang lebih mudah didekati gitu kan, lebih ramah walaupun juga sumbunya pendek gitu ya. Tapi ada yang udah tua, berjarak, itu biasanya lebih sulit gitu ya. Tetapi kalau dia lebih sikapnya orangnya lebih dekat sama kita tentu bisa meneladani, kita tentu bisa mendoakan gitu ya. Ya semua harus didoakan sih. Tapi intinya adalah kalau punya pemimpin yang temperamennya tinggi, artinya gampang emosi, gampang marah, jangan jadi orang yang mudah terpancing gitu ya. Jangan jadi ikut meledak juga, jangan mudah kepahitan dan baper. Jadilah orang yang tenang gitu ya, tenang untuk bisa
menyikapi pemimpin kita. Tidak semua pemimpin yang teriak-teriak itu jahat kok, teman-teman. Memang nggak enak didengarnya ya, teriak-teriak, kayaknya maki-maki. Belum tentu gitu. Ada pemimpin yang dia belak-belakan karena emang itu sifatnya dia gitu ya. Mungkin dia tipe koleris gitu ya, dominan, cermat, dominan intim gitu ya, ekspresif dan sebagainya. Ada pemimpin yang kalau dia marah nggak suka dia bisa langsung ngomel di tempat. Ini nggak bisa nih, tapi habis itu selesai, habis itu selesai. Tapi ada pemimpin yang mungkin dia ketika lihat sesuatu nggak bener atau dia nggak suka, dia cuma bilang, oh gitu ya. Terus dia pendem, kita dihasut, wah itu lebih gawat malah gitu ya. Jadi coba kenali pemimpin kita waktu dia tipenya temperamenan itu seperti apa gitu ya. Pasti temperamen itu juga punya style tersendiri kan gitu. Apakah dia meledak nih, jeder, terus dia tahu gampang insaf juga, gampang minta maaf juga, ya bagus dong. Tapi intinya jangan terpancing, jadilah orang yang mudah memaafkan, jangan baper gitu ya. Dan biasakan begini, kalau ingin mengkomunikasikan sesuatu yang penting, jangan pas dia lagi tinggi temperamennya. Orang tuh kalau lagi marah, diajarin apapun nggak masuk, teman-teman. Jadi kalau dia lagi marah, iyain aja gitu. Karena ada orang yang nggak bisa, kan dia salah. Ntar dulu, bukan masalah salah benernya, tapi harus tahu orang itu kalau lagi marah tuh bodoh. Saya sama istri saya kalau lagi berantem nih, saya lagi marah, dibilangin yang bener juga saya nggak mau. Ya nggak sih? Karena lagi emosi, egonya tinggi. Tapi coba lagi tenang gitu ya, udah turun tenang, coba jelasin, Kak atau Pak, sorry ya, maaf ya kalau tadi saya bikin marah ya gitu. Sama sekali nggak bermaksud. Saya tahu Bapak tuh pasti juga orang yang sangat peduli sama kami anak-anak muda. Pakai kalimat yang baik lah, yang lebih diplomatis. Tahu nggak teman-teman, kalimat diplomatis itu gini, muter dulu gitu ya, jangan langsung jeder gitu ya. Bilang saya ngerti, walaupun Bapak tadi keras sama kami, Bapak tuh punya maksud yang baik gitu ya. Tapi boleh nggak saya mengutarakan sesuatu, mungkin ini sedikit ide dari saya, dan saya yakin Bapak pasti bisa mengerti hal ini. Kalimat itu harus pinter, teman-teman. Kalau ngomong sama orang tua, sama orang yang otoritas tuh, kalau orang dominan itu nggak suka dibilang Bapak salah, saya bener. Nggak suka. Pemimpin teman-teman ngeliat ya, kalau gayanya dominan, dia nggak suka dibilang Anda salah, saya bener. Tapi bilang gini, bahwa saya tuh kepikiran waktu lihat Bapak tuh ada sebuah ide, dan saya yakin Bapak tuh pasti setuju. Jadi seakan-akan tuh idenya dia gitu. Jadi kalau kita mengkomunikasi dengan baik, dia nggak akan marah gitu. Jadi harus tenang, harus wise, kalimatnya juga baik gitu ya. Jangan menganggap orang yang dominan, yang temperamenan itu dianggap remeh, sepele. Wah, susah teman-teman. Pemimpin tuh kalau udah karakternya atau personality-nya dominan itu, dia mau denger tuh milih gitu. Siapa kamu gitu ya. Dan yang jelas buat teman-teman yang berhadapan sama pemimpin yang dominan dan temperamen tinggi, begini, akan susah kamu negosiasi sama pemimpin model begini kalau kamu juga nggak punya prestasi di pelayanan. Datang nggak disiplin, pelayanan nggak becus, bakatnya nggak ada, susah gitu. Tapi kalau kalian pemimpin yang di anak muda tuh punya pelayanan luar biasa, disiplin, kerja keras gitu ya. Satu kali di saat-saat sulit, pemimpinmu kalau mau mengalahkanmu pun dia mikir, atau mau nyerang kamu juga dia mikir, wah ini anak emang mungkin aku nggak setuju, tapi anak pinter loh, anak ini saya butuh loh, anak ini. Jadi even dia pemimpin yang temperamen tinggi gitu dan rasa curiga gitu. Jadi kan itu tantangan, teman-teman. Jadi kalau ada pemimpin yang curigaan sama kita gitu ya, kan kita nggak selalu bisa mengubahnya kan gitu. Perubahan kan dari dianya. Tapi jadi kan itu tantangan bahwa yuk saya pengen jadi orang yang excellent, yang luar biasa dalam pelayanan, supaya kalaupun pemimpin saya mencurigai saya segimanapun, dia akan lihat bahwa apa yang saya kerjakan itu luar biasa gitu. Itu akan membantu, mungkin itu akan membantu dia lepas dari rasa curiga kali ya. Tapi kalau misalkan dia curiga nih ya, jangan-jangan anak muda ini pelayanannya nggak bener. Jangan-jangan anak muda ini suka ngomongin orang lain, pemimpinnya di belakang. Jangan-jangan dia suka kalau ngatur uang di youth sebagai bendahara pasti nggak bener. Kalau semua kecurigaan dia malah terjadi gitu ya, kita lakukan gitu ya, dia akan bilang, tuh kan, apa gue bilang, kecurigaan gue bener kan. Jadi dia akan keluar dari kecurigaannya. Tapi coba bantu dia dengan kita tuh hidup luar biasa supaya semua yang dicurigai itu nggak terjadi gitu ya. Dan dia harusnya akan makin belajar bahwa ternyata nggak semua yang gue pikir bener kok tentang orang ini. Mungkin itu kan membantu dia gitu ya untuk bisa menang atas setiap perasaan curiga. Biasanya orang curiga kan punya pengalaman, teman-teman. Orang tuh jadi curiga tuh nggak mendadak kok. Ada yang tipe karakternya memang pengen tahuan gitu ya, detail dan banyak pertanyaan. Tapi ada orang yang curigaan karena dia punya luka di masa lalu. Dia nggak mudah percaya karena kepercayaannya sering dirusak gitu. Nah, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh pemimpinmu supaya dia bisa terbantu untuk jadi orang yang lebih nggak curigaan lagi. Itu sih. Mungkin
Andreas bisa menambahkan dengan hikmat dan pengalaman juga. Asik. Iya, kita dulu KSC zaman 2019 awal kali kebentuk, kita offline dulu, belum COVID. Nah, pas offline itu kita pernah minjem ruangan ya di satu gereja waktu itu. Nah, tapi waktu itu gereja itu di dalam mall. Ya, kita waktu itu sampai jam 11 pernah gitu ya, 11 malam. Kita nggak tahu ternyata eh, gedung itu cuma sampai jam 10. Satpamnya nungguin sampai jam 11, nungguin kita selesai. Tapi dia nggak bilang kita, jadi minggu depannya kita sampai jam 11 lagi. Kita nggak tahu soalnya. Nah, terus waktu kita keluar ya dia bilang, Mas, maaf Mas, saya mau kasih tahu, ini kita sampai jam 10 doang. Oh gitu, maaf ya Mas, kita nggak gitu, tiap kali jam 10 nanti kita keluar pasti. Udah, kita selesai itu sampai situ tuh. Tiap hari jam 10 kita keluar. Nah, waktu itu pernah sekali kita minjem jam 8 malam ya. Mulai jam 8 malam. Pernah sekali waktu itu Jakarta tuh macet di semua tempat. Semua tempat macet banget. Uh, kita semua telat, aku pun telat gitu ya. Karena macet di mana-mana, banjir juga di mana-mana waktu itu. Nggak semua tempat sih, tapi banjir di mana-mana jadi macet. Jadi kita telat ya 8 lewat 10 aku baru nyampe lah. Nah, gitu. Tiba-tiba ada full timer gereja, full timer kantor ya, bukan full timer pendeta pemimpin gitu, full timer kantor yang accounting gitu. Dia pas aku baru mau masuk, dia lihat aku, jam berapa ini? Kalian yang suka minjem-minjem ruangan ya? Aku dikit baru masuk kan kaget ya. Kenapa dia nih? Terus bilang, iya. Kalian kalau telat begini terus datangnya, pantesan aja kalian sampai jam 11 terus. Kalian masih datang pagian dong. Nah, terus aku digituin, aku juga bilang, aku bukannya mau telat pak, saya macet, teman saya bahkan dari mana gitu 3 jam di jalan belum sampai juga, kan nggak bisa nyalain dia juga dong, kan di mana-mana banjir bapak tahu. Nah terus ya saya nggak mau tahu, pokoknya kalian pantas aja kayak gini, kalau kalian datang telat terus kalian sampai jam 11 malam, kalian tahu kan di sini sampai jam 10. Saya bilang iya sih, ini bapak satpam ini kok kasih tahu kita, setelah dia kasih tahu kita nggak pernah lebih dari jam 10 lagi pak, kita jam 10 keluar pasti, minimal kita tunggu di luar gedung lah, kita gedung mau tutup ya udah kita ngobrol di luar gedung gitu kalau masih mau ngobrol, atau di mobil kadang-kadang. Nah, terus dia malah bilang begini ya, hah, pantas aja nggak ada rumah yang mau kasih kalian komsel. Terus pantas aja nggak ada rumah yang mau kasih pinjam kalian ruangan buat komsel. Komsel kan mestinya di rumah bukan di gereja. Nah terus kan aku takut salah denger ya, jadi aku tanya lagi, maaf pak tadi ngomong apa pak? Pantas aja gak ada rumah yang mau kasih kalian ruangan untuk komsel. Digituin aku 2 kali gitu. Jadi gitu. Terus aku gitu, aku bingung mau ngomong apa ya, udah diem aja deh. Tapi aku pikir saya nggak boleh dipinjemin lagi kali ya. Tapi dia bilang, yaudah masuk sana. Digituin tuh. Nah digituin, aku waktu itu belum dewasa sih, aku agak kesel banget ya itu. Yuk, mau komsel digituin sama orang gereja. Lagi gerejanya punya punya nilai yang kuat soal komsel ya. Terus kita bukannya didukung, malah digituin gitu. Nah waktu itu aku kenal pemimpin paling atas di gereja situ lah, ya pemimpin tingginya lah. Jadi aku waktu itu ngobrol sama dia, ini ada full timer giniin kita nih. Aku tahu sih dari bahasanya mestinya dia bukan pemimpin ya, full timer, orang kantor lah, mungkin accounting gitu. Nah emang ternyata cuma orang yang accounting gitu kantoran, bukan pemimpin pendeta gitu, bukan. Karena kalau pemimpin pendeta gitu ngomongnya kayak gitu lucu juga ya. Nah tapi uh, aku ingat pendeta itu yang dulu mentorin aku juga, dia bilang gini, dia nggak ngomongin dia salah atau enggak, tapi dia cuma ngomongin respon hati kamu gimana. Udah titik gitu doang. Dia cuma respon hati kamu gimana. Nah, jadi itu yang sampai sekarang aku pegang sih ya. Respon hati aku gimana. Apa aku malah jadi nggak bener juga walaupun dia berbuat nggak bener ke aku. Dulu kalau nggak salah teman-teman komsel juga pada males ya, kalau nggak salah ya, seingat aku ya, atau aku doang yang udah kesel, atau aku agak lupa, tapi itu termasuk pengalaman yang aku agak empat juga ya, maksudnya kok begitu gitu di gereja digituin, kita bukannya didukung malah begitu. Nah jadi itu sih ajar, ya mau pemimpin kita nanti misalnya punya temperamen yang nggak baik, baik lagi respon hati kita gimana. Jangan sampai kita juga punya respon yang salah. Kalau kita responnya salah, ya kita juga salah ya. Bukan pemimpin yang salah, kita juga salah kalau respon kita nggak baik gitu sih.
Oke, thank you jawabannya dari Pastor Ferry sama Ko Andre. Nah, mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh langsung kontak Pastor Ferry di Instagram atau Ko Andreas juga bisa di Instagram buat tanya-tanya lebih lanjut lagi. Yes. Mungkin bisa lanjut. Mengingat waktunya udah kita nggak berasa sih emang sampai jam 10 ya, tapi mengingat waktunya udah nggak cukup ya tadi teman-teman yang mau bertanya boleh langsung bertanya ke Instagramnya Pastor Ferry Salami atau juga Instagramnya Komunitas Sahabat Yesus. Terus juga terima kasih sekali lagi buat Pastor Ferry buat pelayanannya hari ini, kita sangat diberkati luar biasa dengan apa yang disampaikan. Adakah pengumuman? Thank you juga buat Pak Andreas Maria sudah memperlengkapi kita dengan jawaban-jawabannya. Adakah pengumuman? Boleh tolong di next? Oke. Nah, di sini ada QRIS yang bisa teman-teman scan untuk bisa ikut memberkati pelayanan Komunitas Sahabat Yesus. Bisa dilakukan lewat aplikasi OVO, GoPay, Dana, Shopee, dan apapun yang semoga bisa memberkati dan memperluas kerajaan Tuhan melalui komunitas Sahabat Yesus. Boleh tolong di next? Oke, ini subkomsel yang tadi sempat diinfokan bahwa komunitas Sahabat Yesus ini kan besar lingkupnya. Kalau misalkan di ibadah di hari Kamis itu dimungkinkan atau di hari lainnya yang di subkomsel itu bisa dimungkinkan untuk ngobrol dua arah gitu. Kok Christian atau Citeri mungkin bisa bantu untuk bacain pengumuman berikutnya. Ya, oke. Oke, jadi sampai jumpa lagi kita di Jumat depan ya. Kita di jam yang sama, di jam 20.30 via Gmeet lagi. Nanti info-info linknya biasa kita bakal share juga di grup WhatsApp KSY ya. Oke, next. Oke, berarti kita bisa lanjut ke doa berkat. Oke. Ya. Kok Ferry boleh kehormatannya kok pimpin kita doa berkat sama penutup. Oke, yuk sama-sama teman-teman kita bersatu dalam doa untuk malam hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana menyikapi para pemimpin rohani yang bermasalah. Tuhan, kami percaya kami dipanggil untuk menjadi teladan, bukan sekedar mencari-cari teladan. Kami dipanggil untuk menjadi berkat, menjadi penolong. Kami berdoa biar kiranya kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang setia, yang menjadi anak-anak rohani yang juga bersedia menolong para pemimpin, bapak rohani kami, ibu rohani kami, kakak rohani kami, dalam pergumulan mereka sebagai pemimpin, dalam proses pembentukan Allah dalam hidup mereka sebagai pemimpin, sehingga mereka juga bisa bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada di antara kami yang kecewa dengan para pemimpin rohani yang ada, biar hari ini kami mendoakan mereka, mensupport mereka, dan kalaupun kami harus keluar dari satu gereja dan pindah ke gereja yang lain, biar kami melakukannya bukan karena reaktif, bukan karena pahit, tetapi kami sudah berdoa, meminta konsultasi, menjadi tenang, dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dengan bijaksana supaya kami boleh keluar dalam waktu yang tepat dan juga untuk alasan yang tepat, dan di tempat yang baru kami bisa jadi berkat. Saya berdoa buat setiap kami yang pernah dikecewakan dan pernah terluka oleh para pemimpin gereja yang ada, biar kami semua dipulihkan Tuhan, kami jadi pribadi yang lebih baik, karena kami satu kali kami akan jadi pemimpin buat orang lain, entah itu di dunia kerja maupun di dunia rohani. Kami rindu, kami bisa belajar dari setiap kesalahan yang terjadi dalam diri kami maupun juga kesalahan-kesalahan para pemimpin kami sebelumnya, supaya kami jadi pemimpin yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon berkat-Mu buat setiap kami, supaya kami hidup dalam kemaksimalan, jadi anak muda yang jadi berkat
dalam segala hal. Yuk teman-teman semua, arahkan tangan kita ke arah gadget kita masing-masing dan juga arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang terbaik, berkat yang spesial, berkat yang dicurahkan Bapa di surga kepada anak-anak yang dicintainya, berkat yang secara sempurna dinyatakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga, dan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam kita, untuk memperlengkapi kita, untuk mengurapi kita dan menuntun langkah hidup kita sampai kita mengenapi seluruh rencana Allah. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat kemanapun kau pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.